Saudara, pelemahan nilai tukar rupiah dirasakan industri kecil hingga rumah tangga. Hal ini mendesak pemerintah melakukan langkah konkret perbaikan ekonomi nasional, sinkronisasi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal melalui Kementerian Keuangan harus ditunjukkan kepada publik dan pasar. Inilah catatan Kompas TV. Pemulihan ekonomi butuh tindakan, bukan omongan. Tantangan produsen tahu dan tempe ini pun telah sampai ke pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyoroti jeritan pengusaha tahu dan tempe hingga rumah tangga akibat melonjaknya harga bahan baku impor imbas pelemahan nilai tukar rupiah. Purbaya menegaskan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter yang sedang digodok untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan target utama dari langkah ini untuk mengembalikan stabilitas harga barang di pasar mikro agar daya beli masyarakat tidak semakin terbebani. Halo teman-teman, dari cuplikan beberapa video tadi, apa pendapat kalian tentang melemahnya nilai tukar mata uang terhadap konsumsi? Pernah terpikirkan nggak sih kenapa harga barang tiba-tiba bisa naik secara serentak? Nah, semua itu ada hubungannya sama nilai tukar mata uang kita loh. Di video kali ini, kita bakal bahas topik tentang dampak fluktuasi kurs terhadap konsumsi masyarakat, analisis harga relatif, dan perlindungan daya beli. Kita bakal bedah gimana sih naik turunnya kurs berpengaruh ke debat kita dan cara ngejaga daya beli masyarakat tetap stabil atau aman. Yuk, langsung simak. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang mendasari urgensi dari topik penelitian kelompok kami. Indonesia menerapkan sistem perekonomian terbuka yang membuat indikator makro seperti kurs rupiah sangat sensitif terhadap gejolak internasional. Ketika rupiah melemah, harga bahan baku dan juga komoditas impor di dalam negeri akan ikut naik. Kondisi inilah yang akan memicu imported inflation yang secara langsung akan menggerogoti daya beli real masyarakat. Padahal pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah motor penggerak paling utama dalam struktur PDB nasional kita. Untuk meredam risiko tersebut, Bank Indonesia menggunakan bauran kebijakan moneter. Pengelolaan instrumen suku bunga maupun strategi intervensi pasar menjadi langkah krusial untuk menjaga jangka inflasi, mengendalikan stabilitas makro, serta mengamankan tingkat konsumsi domestik. Namun, fokus utama yang diangkat oleh kelompok kami yaitu adalah bahwa dampak fluktuasi kurs ini tidak dirasakan secara merata. Pada data Susenas BPS pada tahun 2024 yang menunjukkan kontrase nyata, masyarakat berpendapatan rendah menghabiskan 50,1% anggarannya hanya untuk makanan pokok saja, sehingga mereka menjadi kelompok yang lebih rentan. Sebaliknya, kelompok yang berpendapatan lebih tinggi didominasi memiliki struktur pengeluaran yang didominasi oleh non-makanan hingga 60,4%, sehingga mereka itu mempunyai ruang penyesuaian ekonomi yang jauh lebih aman. Perbedaan kerentanan terhadap harga relatif inilah yang melandasi urgensi perlindungan daya beli masyarakat melalui sinergi kebijakan. Rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penulisan makalah ini yaitu yang pertama, untuk menganalisis dan juga memahami peran dan strategi kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar untuk mengamankan tingkat konsumsi domestik. Lalu yang kedua yaitu untuk menganalisis dampak dari perubahan harga relatif karena fluktuasi kurs terhadap pergeseran struktur pengeluaran konsumsi kepada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah. Dan yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi mitigasi kolaboratif yang bisa dilakukan pemerintah dan juga para pelaku industri supaya tingkat konsumsi masyarakat tetap stabil di tengah ketidakpastian nilai tukar. Dari beberapa analisis tadi diharapkan memberikan 3 manfaat utama. Yang pertama itu bagi akademisi sebagai media penerapan teori konsumsi Keynesian dan nilai tukar. Yang kedua itu bagi pemerintah dan Bank Indonesia sebagai gambaran real kerentanan ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga itu bagi pelaku industri sebagai bahan evaluasi manajemen risiko nilai tukar dan strategi bahan baku lokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Landasan teori ini menjadi dasar untuk memahami hubungan antara kebijakan moneter, nilai tukar, dan stabilitas konsumsi domestik. Yang pertama, teori kebijakan moneter menjelaskan bahwa Bank Indonesia mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk menjelaskan stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Yang kedua, nilai tukar menjelaskan bahwa perubahan kurs dapat mempengaruhi harga barang, terutama barang impor, sehingga berdampak pada daya beli masyarakat. Yang ketiga, teori konsumsi menurut Keynes itu menyatakan bahwa tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan.
Teori keempat yaitu model framing yang menjelaskan hubungan antara kebijakan moneter, suku bunga, arus modal, dan nilai tukar. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi pergerakan modal serta nilai tukar suatu negara. Teori kelima yaitu stabilitas konsumsi domestik menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga perlu dijaga tetap stabil karena merupakan salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi nilai tukar. Perubahan nilai tukar selanjutnya dapat berdampak pada daya beli dan stabilitas konsumsi domestik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak fluktuasi nilai tukar. Perubahan harga akibat fluktuasi nilai tukar memberikan dampak yang berbeda-beda kepada masyarakat berdasarkan tingkat pendapatannya. Ketika rupiah melemah, harga barang impor dan harga barang yang menggunakan bahan baku impor menjadi lebih mahal. Kondisi ini memicu imported inflation, yaitu kenaikan harga dalam negeri akibat meningkatnya biaya impor. Dampak kenaikan harga tersebut tentu tidak dirasakan sama oleh semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah cenderung lebih rentan terhadap melemahnya kurs karena sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan pokok. Berdasarkan data Susenas BPS tahun 2024, rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia mencapai sekitar 1,5 juta per kapita per bulan, dan sekitar 50,1% digunakan untuk makan. Artinya, ketika harga pangan meningkat akibat pelemahan rupiah, daya beli kelompok ini lebih cenderung menurun. Karena tekanan ekonomi tersebut, masyarakat berpendapatan rendah biasanya melakukan penyesuaian konsumsi. Ketika harga naik, kelompok berpendapatan rendah cenderung mengurangi pengeluaran non-esensial agar kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga dibandingkan pengeluaran sekunder. Kelompok masyarakat berpendapatan tinggi memiliki struktur pengeluaran yang lebih besar pada kebutuhan non-makanan. Sebagai contoh di Jakarta, pengeluaran non-makanan mencapai sekitar 60,4% dari total pengeluaran. Saat terjadi pelemahan kurs, kelompok ini umumnya hanya mengurangi konsumsi barang sekunder seperti barang mewah, produk impor, dan perjalanan luar negeri tanpa mengurangi kebutuhan pokok secara signifikan. Ketika rupiah melemah, harga barang impor menjadi lebih mahal, sementara barang domestik menjadi relatif lebih murah. Kondisi ini memunculkan substitution effect, yaitu ketika masyarakat mengganti barang yang sudah mahal dengan alternatif yang lebih murah namun memiliki fungsi serupa. Misalnya, masyarakat beralih dari buah impor ke buah lokal. Kelompok berpendapatan rendah cenderung lebih sensitif terhadap kenaikan harga karena sebagian besar pendapatannya dibutuhkan untuk kebutuhan dasar. Sementara itu, kelompok berpendapatan tinggi memiliki ruang penyesuaian yang lebih besar karena daya beli dan tabungan lebih tinggi. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar menjadi penting agar dampak ekonomi akibat fluktuasi kurs tidak memperbesar ketimpangan antar kelompok masyarakat. Di sini saya akan menganalisis pembahasan mengenai peran kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar untuk mengamankan tingkat konsumsi domestik. Kebijakan moneter memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, terutama melalui pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Jika inflasi terkendali dan nilai tukar stabil, maka harga barang di masyarakat menjadi lebih terkendali, sehingga aktivitas ekonomi domestik dapat berjalan dengan baik. Setelah memahami bahwa kebijakan moneter penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, selanjutnya kita perlu melihat mengapa stabilitas nilai tukar rupiah menjadi sangat penting, terutama dalam perekonomian terbuka seperti Indonesia. Nah, karena nilai tukar memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan konsumsi masyarakat, Bank Indonesia tentu memerlukan instrumen kebijakan untuk menjaganya. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah BI 7-Day Rate Repo. Instrumen ini digunakan untuk memengaruhi peredaran uang, inflasi, dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Penerapan instrumen ini terlihat jelas pada kondisi perekonomian Indonesia tahun 2018 ketika Bank Indonesia harus mengambil langkah kebijakan akibat tekanan ekonomi global. Kebijakan kenaikan suku bunga ini tentu tidak dilakukan secara sembarangan.
melainkan melalui strategi kebijakan tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kebijakan tersebut dilakukan secara preemptif, front-loading, dan ahead to the curve. Artinya, Bank Indonesia mengambil langkah lebih cepat untuk mengantisipasi risiko ekonomi sebelum dampaknya semakin besar. Tujuannya adalah menjaga stabilitas rupiah, mempertahankan kepercayaan investor, dan mengendalikan tekanan ekonomi eksternal. Selanjutnya, trade-off kebijakan moneter. Bank Indonesia menghadapi dilema kebijakan atau trade-off. Di satu sisi, kenaikan suku bunga diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Namun, di sisi lain, suku bunga yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan konsumsi dan pembiayaan ekonomi. Namun, kebijakan kenaikan suku bunga juga tidak lepas dari tantangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia menjalankannya dalam kerangka kebijakan moneter yang disebut Inflation Targeting Framework atau ITF. Dalam kerangka tersebut, stabilitas nilai tukar menjadi penting karena jika rupiah melemah, dampaknya akan langsung terasa terhadap harga barang dan daya beli masyarakat. Sebaliknya, apabila nilai tukar rupiah tetap stabil, kondisi ekonomi domestik juga cenderung lebih terjaga. Selain menaikkan suku bunga, Bank Indonesia juga menerapkan strategi triple intervention. Strategi ini dilakukan melalui intervensi di pasar spot, pasar domestik, kemudian pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Tujuannya adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas rupiah agar gejolak ekonomi global tidak terlalu berdampak pada konsumsi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi pro-stability dan pro-growth. Pemerintah bersama Bank Indonesia menerapkan strategi pro-stability dan pro-growth melalui bauran kebijakan atau policy mix. Strategi ini bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Hal ini penting karena perubahan nilai kurs dapat mempengaruhi harga barang, impor, biaya produksi, dan daya beli masyarakat. Untuk menjaga stabilitas tersebut, Bank Indonesia menggunakan instrumen kebijakan moneter melalui suku bunga. Bank Indonesia menggunakan BI Rate untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi. Ketika nilai rupiah melemah, Bank Indonesia dapat meningkatkan suku bunga agar aset keuangan domestik lebih menarik bagi investor asing. Dengan meningkatnya permintaan terhadap rupiah, tekanan pelemahan kurs dapat dikurangi. Agar kebijakan ini efektif, Bank Indonesia juga menjaga keseimbangan suku bunga dengan kondisi global. Bank Indonesia menjaga perbedaan tingkat suku bunga domestik dan global atau interest rate differential agar investor tetap tertarik berinvestasi di Indonesia. Langkah ini penting untuk menjaga capital outflow atau arus modal keluar besar-besarannya dapat menyebabkan rupiah semakin melemah. Selain kebijakan suku bunga, Bank Indonesia juga melakukan langkah stabilisasi secara langsung di pasar keuangan. Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing, memperkuat cadangan devisa, dan mendorong transaksi mata uang lokal atau local currency transaction. Strategi ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dan menjaga kestabilan rupiah saat terjadi gejolak ekonomi global. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah menjaga harga barang agar daya beli masyarakat tetap stabil. Ketika nilai tukar lebih stabil, kenaikan biaya impor dapat ditekan sehingga harga barang dalam negeri lebih terkendali. Kondisi ini membantu menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama ekonomi Indonesia. Selain pemerintah dan Bank Indonesia, sektor industri juga memiliki strategi dalam menghadapi fluktuasi kurs. Pelaku industri mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dengan menggunakan bahan lokal, melakukan efisiensi produksi, serta menerapkan hedging atau lindung nilai untuk mengurangi risiko perubahan kurs. Selain itu, pemerintah juga memperkuat industri dalam negeri agar ekonomi lebih tahan terhadap
terhadap tekanan eksternal. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita jabarkan tadi adalah Bank Indonesia itu memiliki peran yang sangat penting. Pentingnya itu apa? Pentingnya itu karena bisa menjaga suku bunga atau nilai tukar rupiah agar tidak anjlok atau yang bisa kita sebut inflasi. Jika nilai tukar rupiah kita anjlok, itu akan membuat nilai impor dari luar negeri itu dapat harga yang lebih mahal. Nah, akibatnya bagi masyarakat yang berpendapatan rendah itu sangat besar sekali karena pendapatan dari masyarakat yang lebih rendah itu biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sebaliknya pendapatan masyarakat yang memiliki pendapatan yang lebih banyak itu akan bisa menyelesaikan pengeluarannya. Jadi pelaku usaha, Bank Indonesia dan juga pemerintah itu harus saling bekerja sama agar jika nilai tukar rupiah tetap stabil, daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi juga tetap akan terjaga. Jadi, diperlukan beberapa saran untuk mengatasi dampak fluktuasi kurs terhadap konsumsi masyarakat. Di antaranya, ada beberapa pihak yang harus mengatasi hal tersebut. Peran pertama yaitu dipegang oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia diharapkan tidak hanya menekankan suku bunga, melainkan harus menjaga ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Peran kedua dipegang oleh pemerintah dengan memperkuat jaring pengaman sosial dan subsidi pangan. Sektor ketiga dipegang oleh pelaku industri. Secara real disarankan untuk mengubah bahan baku domestik dan menerapkan strategi lindung nilai supaya pembengkakan biaya produksi itu tidak membebani harga jual kepada konsumen.